Halo anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Eli dalam pelajaran IPA Fisika. Baik, materi pertama yang akan saya berikan adalah tentang gerak dan gaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang gaya terlebih dahulu. Oke, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Ya, pengertian mudahnya pokoknya tarikan atau dorongan yang bisa menyebabkan benda itu berubah dari posisi asalnya. Seumpama awalnya meja ada di titik A, kemudian kamu dorong atau kamu tarik, berarti kan bergeser dari titik awalnya, titik semula. Ya, itu sudah dikatakan gaya. Kemudian alat ukur gaya adalah dinamometer. Gaya ini termasuk besaran turunan, ya. Karena gaya itu dilambangkan sendiri dengan huruf F besar. Jadi untuk mencari gaya rumusnya adalah M dikali A, ya. Jadi gaya itu lambangnya F, kemudian rumus mencari gaya adalah M dikali A. M-nya itu adalah massa benda, A-nya itu adalah percepatan. Nah, ini untuk mengetahui satuan yang dipakai, kalian bisa melihat keterangan di sini. Lanjut. Macam-macam gaya. Gaya itu banyak macamnya. Contoh, gaya otot. Pasti setiap makhluk hidup mempunyai gaya otot. Manusia, hewan punya gaya otot, punya otot. Kemudian gaya mesin, ya, itu yang dimiliki setiap mesin, mau mesin mobil, mesin motor, mesin bis dan lain-lain. Kemudian ada gaya magnet, ya, gaya yang diakibatkan oleh magnet. Kemudian gaya listrik, gaya gravitasi bumi, gaya pegas, gaya gesek, gaya berat, dan lain-lain. Contoh gaya banyak, ya. Lanjut. Saya lanjutkan. Di malam yang sudah selarut ini. Resultan gaya, ya, kita belajar tentang resultan gaya. Resultan gaya itu adalah jumlah, ya. Jadi selanjutnya adalah tentang resultan gaya. Jadi resultan gaya itu adalah jumlah gayanya. Karena apa? Gaya itu bisa gaya itu terbagi atas gaya searah dan gaya berlawanan arah, ya. Maksudnya gaya searah dan gaya berlawanan arah apa? Contohnya saya berikan contohnya untuk sehari-hari itu. Seumpama kamu mendorong atau menarik meja, ada dua orang namanya Iwan dan Budi. Iwan, ini saya contohkan yang untuk gaya sejajar dan searah, ya. Contohnya Iwan dan Budi. Iwan dan Budi mendorong meja ke arah yang sama, seumpama ke arah kanan, ya, ke arah kanan. Di sini saya bisa gambarkan, seumpama Budi itu mendorong meja ke arah kanan. Ini saya ibaratkan Budi ini melakukan gaya yang pertama. Kemudian Iwan ini mendorong meja juga ke arah yang sama pula dengan Budi sama Iwan, ya, ke arah yang sama mendorong meja. Nah, ini gaya yang kedua disebut F2. Kalau Budi dan Iwan itu mendorong meja ke arah yang sama, maka nanti untuk mencari resultannya itu ditambah. Kemudian untuk yang gaya sejajar dan berlawanan arah, ya. Seumpama Budi mendorong meja ke arah kanan. Ini berarti Budi melakukan gaya pertama ke arah kanan. Dan Iwan mendorong meja ke arah kiri. Berarti Iwan melakukan gaya yang kedua ke arah kiri. Berarti
Yang Budi ke arah kanan, Iwan ke arah kiri, berarti berlawanan. Nah, kalau untuk mencari resultan gaya yang berlawanan, maka nanti gaya yang pertama dikurangi dengan gaya yang kedua. Nanti didapatkan hasil resultannya ya. Untuk gaya itu ada hukum yang berlaku, yaitu hukum Newton dan penerapannya. Untuk hukum Newton berbunyi suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, atau bisa di sini diberikan rumus sigma F sama dengan 0. Jadi gayanya itu 0, tidak melakukan apa-apa. Jadi orang itu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan gaya, dia diam. Ya, makanya gayanya adalah 0. Itu bunyi hukum Newton yang pertama. Kemudian untuk hukum Newton yang kedua, bunyinya adalah jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan masa kelembabannya. Kalau dituliskan secara matematis, maka bisa kalian tuliskan F sama dengan M dikali A. Ya, rumus matematisnya sama, bisa M sama dengan M kali A, atau bisa A sama dengan F dibagi M. Bisa seperti yang dituliskan saya atau yang diketik pada tulisan di sini. Itu bunyi hukum Newton yang kedua. Kemudian bunyi hukum Newton yang ketiga itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ada aksi, ada reaksi. Contohnya adalah kalau kalian mendorong tembok, ya, berarti kalian akan melakukan gaya. Maka tembok tersebut, meskipun kamu nggak bisa dorong sampai tembok itu bergerak, nah tembok dengan sendirinya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan yang kamu lakukan. Jadi ada aksi, ada reaksi. Itu bunyi hukum Newton yang ketiga. Materi selanjutnya adalah tentang gerak lurus, ya. Jadi gerak sendiri itu diartikan adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Jadi hampir sama pengertiannya dengan gaya, ya. Kalau gerak ini berubahnya kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya, seumpama dia awalnya duduk di titik A, kemudian kedudukannya bisa berubah, dia duduknya jadi berubah di titik yang lain, di titik B seumpama, atau titik C. Nah, itu berarti dia telah melakukan gerak. Jadi hampir sama pengertiannya dengan gaya. Kemudian gerak lurus artinya adalah gerak yang lintasannya lurus, ya. Gerak yang lintasannya lurus. Jadi benda yang bergerak itu tapi dia lintasannya lurus saja, nggak ada belok-belok. Itu dikatakan gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi satu, gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Gerak lurus beraturan itu ciri-cirinya adalah kecepatannya tetap. Ya, di sini ciri-ciri dari gerak lurus beraturan GLB ini adalah kecepatannya tetap. Makanya dirumuskan V sama dengan S per T. V di sini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Kemudian S di sini adalah perpindahan atau jarak, satuannya meter. T ini adalah waktu, satuannya sekon. Jadi kenapa untuk kecepatan satuannya meter per sekon? Dari mana? Dari sini. S ini satuannya meter per T ini sekon. Makanya kecepatan satuannya meter per sekon. Apakah kalian paham? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, kemudian
Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Ya, GLBB ini gerak bendanya lurus tapi berubah dan beraturan. Nah, GLBB ini terbagi menjadi GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kalau dalam GLB, gerak lurus beraturan, itu kecepatannya tetap atau V-nya sama dengan tetap, tidak berubah, tetap aja. Seumpama, ini yang GLB ya, seumpama kalian naik motor kecepatannya 10 km per jam, terus saja kalian gas, itu kecepatannya hanya itu aja, 10 km per jam, nggak berubah-berubah. Nah, itu yang disebut GLB dan lintasannya lurus saja. Kemudian kalau GLBB ini kecepatan berubah-ubah ya. Contohnya kalau untuk diperlambat, GLBB terbagi dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kalau GLBB dipercepat itu contohnya adalah kalian menambah kecepatan motor selalu ditambah ya. Jadi seumpama awalnya kecepatannya 10 km per jam, tambah lagi jadi 20, kemudian tambah lagi 30 dan seterusnya. Itu disebut GLBB dipercepat. Nah, kalau GLBB diperlambat contohnya adalah kalian mengendarai motor dengan kecepatan seumpama 100 km per jam, tiba-tiba mengerem. Nah, kalau mengerem berarti kan turun kecepatannya. Nah, kemudian digas lagi perlahan-lahan. Nah, itu namanya GLBB diperlambat. Ya, dari kecepatan tinggi karena direm, akhirnya kecepatannya turun. Itulah yang disebut GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat, itu besar percepatannya itu lebih besar dari 0. Nah, untuk GLBB diperlambat, kecepatannya kurang dari 0. Ya, kalau dibuat kurva, kalau untuk GLBB dipercepat, ini kurvanya akan bentuk seperti ini. Nah, maaf sebentar. Nah, ini untuk GLBB dipercepat. Ya, sini jarak kecepatan. Oh, sini percepatan, jarak. Salah. Ini saya ulangi. Ini percepatan. Jadi semakin lama ya, semakin lama kecepatannya semakin bertambah. Ini jarak, ini waktu. Jadi semakin lama percepatannya semakin bertambah. Makanya di situ disebutkan untuk GLBB dipercepat, A-nya lebih besar dari 0. Jadi ini semakin lama, ini kurvanya akan semakin naik. Nah, kemudian kalau untuk GLBB diperlambat, ya, jadi ini turun. Ini percepatannya kurang dari 0. Ya, ini A, ini S, ini T. Jadi semakin lama percepatannya itu semakin turun. Sama contohnya tadi yang orang naik kendaraan ngebut tiba-tiba ngerem, pastikan kecepatannya turun. Nah, itu yang disebut GLBB diperlambat. Jadi kalau untuk GLBB diperlambat, A kurang dari 0 ya. Itu A kurang dari 0 itu GLBB diperlambat. Nah, kalau untuk GLBB dipercepat, jangan lupa tadi, nah ini terus naik ini ya, terus naik. Saya ulangi. Nah, ini A. Ini jadi untuk GLBB dipercepat tuh A lebih besar dari 0. Ini S, ini T. Ini GLBB dipercepat. Kalau di GLBB diperlambat tadi kurvanya turun. A lebih kecil dari 0. Rumusnya untuk mencari GLBB dipercepat atau diperlambat sama, memakai rumus A sama dengan
VT dikurang VO per T. Ya, ini rumusnya untuk mencari KLBB dipercepat atau diperlambat, rumusnya sama. Hanya kalau diperlambat itu percepatannya atau kecepatannya semakin menurun. Sekarang saya tanya, apa perbedaan antara percepatan dan kecepatan? Kalau percepatan itu kecepatan yang selalu ditambah, itu percepatan, ya. Ingat, percepatan itu adalah kecepatan yang selalu ditambah. Itu pengertian dari percepatan. Lanjut, yang terakhir adalah tentang gerak jatuh bebas. Ya, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini contohnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya atau benda yang jatuh dari ketinggian. Ya, ini gerak jatuh bebas. Menurut kalian, manakah kecepatannya yang lebih tinggi dari titik yang paling tinggi atau mendekati tanah? Menurut kalian, mana yang lebih cepat kecepatannya? Pada saat buah jatuh atau benda yang jatuh, pada saat di ketinggian atau di saat benda tersebut mendekati tanah. Menurut kalian mana yang lebih cepat? Oke. Kalau untuk benda yang jatuh, ya, benda yang jatuh, buah yang jatuh dari ketinggian, itu kecepatannya akan semakin cepat jika ia mendekati permukaan tanah. Kenapa? Karena di situ terjadi gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Makanya semakin dia mendekati tanah, maka kecepatannya akan semakin cepat. Begitu kira-kira penjelasan dari saya tentang GJB atau gerak jatuh bebas. Semoga apa yang saya jelaskan kalian bisa memahami. Untuk selanjutnya saya akan berikan latihan, semoga kalian bisa mengerjakannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.